Baik, selamat pagi adik-adik ya. Kita lanjutkan kembali topik kita hari ini mengenai Jarkom 11, yaitu instalasi Windows Server 2008. Ya, ini slide-nya ya. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Ya, sehat luar dalam ya. Oke, nah itu yang paling penting adik-adik di masa-masa sekarang ini, itu kesehatan yang paling penting. Melihat kondisi seperti sekarang ini, sehat, bisa belajar, terus kalian semangat belajar, itulah yang harus kalian pupuk saat ini sebagai mahasiswa untuk fokus belajar ya. Nah, jadi di awal ingin abang sampaikan, tetap semangat belajarnya, jangan kendur ya, jangan malas, dan pula jangan berhenti kuliah ya kan. Memang situasi sekarang sulit, namun kalian harus mengimbanginya dengan semangat kalian untuk belajar ya. Nah, itu di awal. Nah, kita masuk ke Jarkom 11 instalasi Windows Server 2008. Pertemuan 10 kita sudah belajar bagaimana server itu, bagaimana cara kerja server, pentingnya server dalam jaringan ya, jaringan komputer. Nah, kita masuk ke salah satunya. Kita akan menggunakan server 2008. Nah, kalau ditengok adik-adik ya, 2008 itu kan udah lama ya, sekarang 2021. Ya, memang lama ya. Sudah banyak versi-versi terbaru dari server. Namun yang penting kita pahami di sini adalah kita memahami saja dulu bagaimana proses atau langkah-langkah untuk menginstalasi Windows Server ya. Masalah versi pada umumnya dia itu sama saja. Kalau 2008 kalian bisa kuasai, tentu nanti di versi terbaru juga kalian bisa mengikuti atau menyesuaikannya. Oke ya, langsung kita masuk ke pengantarnya. Jadi Windows Server 2008 ini adalah nama sistem operasi untuk server dari perusahaan Microsoft. Sistem server ini merupakan pengembangan dari versi sebelumnya, yaitu Windows Server 2003. Windows Server 2008 dibangun dari kode yang sama dari Windows Vista. Karenanya, Windows Server 2008 memiliki arsitektur dan fungsionalitas yang sama dengan Vista. Windows Server 2008 juga dikenal dengan nama Windows Server Longhorn, ya, yang diumumkan secara resmi oleh Bill Gates pada acara Windows Hardware Engineering Conference, atau disebut dengan WinHack, yang diadakan oleh perusahaan Microsoft pada 16 Mei 2007. Windows Server 2008 dirilis ke manufaktur pada 4 Februari 2008 dan resmi diluncurkan pada 27 Februari 2008. Nah, itu dia mengenai sejarah dari Windows Server 2008. Nah, lalu apa saja jenis-jenis dari Windows Server 2008? Ini banyak edisinya ya. Yang pertama ada Windows Server 2008 Web Edition, Windows Server 2008 Standard Edition, Enterprise Edition, Data Center Edition, Standard Core Edition, Enterprise Core Edition, dan Data Center Server Core Edition. Nah, nanti kita menggunakan yang mana ini Bang? Kita gunakan yang Enterprise Edition atau Full Installation nanti dia. Jadi pada umumnya sama semua. Jadi apa yang membedakan? Membedakannya ini adalah bagaimana fungsi dari setiap server. Tentu antara Web Edition dengan Standard Edition ada beberapa fungsi yang berbeda dari jenis atau edisi server tersebut ya. Kita lanjut ke spesifikasi hardware ya adik-adik ya. Jadi dalam menginstal Windows Server itu kita harus pertimbangkan spesifikasi hardware kita ya, tidak hanya sekedar komputer saja, laptop saja kita buat sudah jadilah dia itu komputer server, tapi ada syarat minimumnya, syarat paling kecilnya ya. Ya itu minimumnya yang bisa kita gunakan komputernya dengan CPU-nya itu 1 sampai 2 GHz ya. Kalau sekarang kalian beli laptop misalnya dia Core 2 Duo, itu udah termasuk syarat minimumnya. Nah, apalagi kalau sekarang laptop kan minimal dia sudah Core i3. Core i3 sudah di atas 1 sampai 2 GHz lah itu. Lalu memori 512 sampai 2 GB. Harddisknya 10 GB sampai 40 GB. Network adapter ini harus ya. Namanya dia mau dibuat sebagai komputer server jaringan, maka harus ada network adapternya. Gunakan aja yang paling tinggi, yaitu kecepatannya itu untuk transfer bitnya itu 100/100 Mbps ya. 10/100 itu kan lambat dia ya. Kalau 1/100 kan dia cepat dia. 1 detik terkirim datanya. Oke. Untuk display boleh menggunakan VGA atau Super VGA ya. Nah, ini dia untuk spesifikasi hardware minimum.
Lalu bagaimana langkah-langkah instalasinya adik-adik ya? Di sini sudah Bang buat langkah-langkahnya, urutannya. Yang pertama, kita siapkanlah CD atau DVD instalasi Windows Server 2008 atau flash disk yang berisi data instalasi Windows Server 2008. Di mana ini Bang bisa didapatkan? Bisa kalian beli CD-nya. Kalau mau original datang saja ke toko-toko elektronik, cari di situ jual CD Windows Server ya. Yang versi terbaru juga boleh kalian install. Atau kalian bisa datang ke kampus, jumpai nanti abang maintenance-nya, minta tolong kopikan software instalasi Windows Server 2008 bisa nggak dikopikan ke flash disk. Nah pasti akan dikasih ya, diserahkan itu nanti, bisa nanti kalian pakai. Lalu bagaimana langkah berikutnya? Hidupkan komputer dan masuk ke pengaturan booting komputer. Nah ini ada namanya BIOS ya. Di BIOS itu nanti ada pengaturan booting supaya dibaca itu adalah flash disk atau CD install. Kalau sudah masukkan CD atau DVD install atau flash disk yang berisi instalasi Windows Server 2008, tunggu proses pembacaan media penyimpanan, lalu tekan enter. Nanti ada muncul pesan press any key to boot from CD or DVD. Nah itu pesannya nanti. Nah kalian tekan saja tombol enter. Tap, gitu ya kan? Nah begitu kalian tekan tombol enter, maka akan dibaca nanti CD-nya atau flash disk-nya. Nah disitulah proses instalasi Windows Server 2008 dimulai. Nah kita lihat ini tampilannya. Nah ini dia. Jika telah selesai, maka akan masuk ke proses instalasi Windows Server 2008 seperti gambar berikut ini. Nah ini dia ada Windows is loading file. Nah, jadi dia ini sedang membaca media penyimpanan kita yang ada file-file instalasi Windows Server 2008. Nah tunggu sajalah adik-adik prosesnya ini sampai loading semua warna putih ini selesai. Maka dia akan masuk lagi ke langkah berikutnya apa? Nah ini dia. Selanjutnya akan muncul kotak dialog berikut ini. Nah, kotak dialognya ini untuk apa? Ada pengaturannya ya adik-adik ya. Ada di situ language to install. Artinya adalah bahasa yang digunakan untuk melakukan instalasi. Gunakan aja bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ada nggak Bang? Nggak ada ya. Yang ada bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris kita bisa ikutinya. Lalu ada time and currency format. Itu berarti format mata uang dan waktu. Pilihlah Indonesia. Ya, Indonesian. Keyboard or input method, pilih US. US itu United States. Berarti keyboardnya itu dari bahasa Amerika, United States. Nah, kalau sudah kita pilih itu deh pengaturannya ini ya, pada kotak dialog ini, kita kliklah tombol next. Ada di sini next ya, di sebelah kanan. Next. Maka masuk ke langkah berikutnya, muncul lagi kotak dialog. Install Windows. Nah, ada di sini tombol Install Now. Ya kan? Ya klik sajalah Install Now-nya ini ya. Ini ya, ada Install Now-nya. Klik. Nah, maka ketika kalian sudah klik, nah nanti berikutnya muncul kotak dialog. Pengisian produk key atau produk key number Windows Server 2008, lalu klik tombol next. Ini dia. Kalau kalian beli software asli dikasih, tapi kalau software bajakan tentu nanti dia serialnya nanti berbeda-beda lah dia ya. Nah ini serial numbernya ini perlu supaya bisa produk key-nya ini untuk mengaktifasi Windows-nya ya, dimasukkanlah. Kalau sudah dimasukkan produk key-nya di sini di bagian produk key-nya ini, kliklah tombol next adik-adik. Next ya. Nah lalu muncullah kotak dialog lagi, pilihan Windows Server 2008 yang akan diinstal. Nah kita pilihlah yang Windows Server 2008 Enterprise, karena ada tadi kan Enterprise yang dalam kurung full installation. Tandainya gimana cara menandai? Nah ini nanti akan ada warna biru, ini dia sudah ditandai. Lalu beri tanda checklist atau centang ini adik-adik. I have selected the edition of Windows that I purchased. Nah ini checklist. Lalu klik tombol next ya. Lalu muncul kotak dialog Microsoft Software License Terms. Ini beri tanda checklist pada I accept the license terms. Checklist dulu, artinya kita menyetujui apapun dia ya, aturan yang ditetapkan dalam lisensi Windows Server ini. Kalau sudah, klik tombol
next kembali. Oke, bisa ya? Nah, ini langkah-langkahnya. Yang ke-12. Yang ke-12 itu adalah kita memilih tipe instalasi. Jadi ada dua jenis tipe instalasi yang disediakan di sini adik-adik. Ada yang pertama upgrade. Apa itu upgrade, Bang? Nah, upgrade itu kan artinya perbaiki. Perbaiki berarti dia ada yang sudah rusak, yang rusaknya itu yang diperbaiki. Tapi tidak mengganti. Bayangkanlah ada bangku rusak, diperbaiki, bangkunya masih ada kan? Itulah upgrade, memperbaiki. Jadi upgrade merupakan tipe instalasi sistem operasi dengan mengganti file sistem yang ada tanpa harus menghapus file yang ada sebelumnya. Jadi file-file kita nggak hilang. Itu upgrade. Yang kedua custom, dalam kurung advance. Ini merupakan tipe instalasi sistem operasi dengan mengcopy file secara keseluruhan dengan menghapus file-file lama. Dan jadi kalau Abang contohkan seperti bangku tadi, custom ini berarti ganti kursi baru. Nah, gitu dia. Ya dibuang saja kursi yang lama itu, ganti kursi yang baru dengan bentuk yang sama. Itu custom. Jadi di Windows juga begitu. Custom itu dia harddisk itu dikosongkan semua. File-file lama tidak akan ada lagi, dimasukkan yang baru sistem operasinya. Makanya di sini disebut dia install a clean copy of Windows. Jadi Windows yang akan dikopikan adalah Windows yang bersih, yang baru. Oke, yang kita pilih yang mana, Bang? Ya kita pilih aja yang baru ya, supaya pengaturan-pengaturannya lebih mudah. Oke, yang ke-13 ini adalah selanjutnya adalah pengaturan dalam hal memilih partisi harddisk yang akan digunakan sebagai lokasi media penyimpanan dari sistem operasi yang akan diinstal. Nah, jadi ini adalah menentukan partisi. Jadi kalau harddisk kita belum dipartisi, maka ini yang muncul adik-adik. Tapi kalau harddisk kita sudah dipartisi, kita tinggal pilih di mana kita simpan, apakah di drive C, drive D, atau di drive E. Tapi kalau belum, maka kita lakukan namanya partisi, membagi harddisk menjadi beberapa drive, ya. Makanya kalau ada harddisk kita, ada drive C, ada drive D. Ada yang komputernya ada drive C saja, Bang. Berarti dia satu partisi. Kalau ada yang CD, dua partisi. Itu siapa yang buat, Bang? Bukan dari toko itu ya. Itu yang membuat partisi itu adalah yang menginstal sistem operasinya. Karena ketika kita menginstal sistem operasi, maka kita diwajibkan melakukan konfigurasi terhadap harddisk, partisi namanya ya. Kita anggaplah kalian sudah bisa partisi, berarti tinggal memilih drive penyimpanannya. Yang ke-14, setelah melakukan proses partisi pada harddisk dan telah ditentukan drive pada komputer sebagai tempat penyimpanan sistem operasi Windows Server 2008, maka proses instalasi akan berlangsung. Cepat atau lambatnya proses instalasi tergantung dari spesifikasi yang dimiliki oleh komputer ya. Makanya tadi ada spesifikasi minimum kan? Kalau spesifikasi komputer kalian dia maksimum, proses instalasinya tentu lebih cepat. Memorinya tinggi, prosesornya tinggi, harddisknya juga banyak ruang kosongnya, cepatlah dia. Ya, maka ini semua dia harus checklist nanti. Copying files, expanding files, installation features, installation updates, completing installation. Ini cepat dia nanti prosesnya. Ini harus diceklis semua sebagai tanda bahwasanya proses instalasinya sudah selesai. Nah, ini dia ada tahapannya. Pertama, collecting information. Yang kedua, installing Windows. Jadi ini sudah pada tahapan installing Windows. Ngerti ya? Instalasi ini gampang lah ini. Ya, hanya tahapan-tahapan saja ini. Tapi kalau tahapannya salah, bayangkanlah salah sistem operasinya, proses installnya, bisa-bisa nanti servernya juga salah digunakan. Salah digunakan artinya nggak bisa digunakan, nggak jadi sebagai server dia. Ya, oke. Jadi ikuti dia ini dulu, menginstal dia dulu, ikuti ya langkahnya. Setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul tampilan Windows. Windows needs to restart to continue. Nah, biarkan saja proses selesai, jangan diklik tombol restart now. Nah, ini kan ada restart now, biar aja. Orang tinggal 6 second lagi ini kan. Biar instalasi Windows Server 2008-nya berjalan dengan sempurna ya. Nah, kalau sudah selesai gimana, Bang? Diperhatikan yang ke-16. Berikut tampilan yang muncul setelah komputer restart sebagai tanda proses instalasi hampir selesai dengan sempurna. Nah, ini checklistnya udah hampir sempurna kan? Nah, please wait
while Windows continue setting up your computer. Nah, harap bersabar, tunggu ya. Windows sedang mengatur settingannya ya. Oke. 17 nih. Klik OK untuk membuat. Nah, kalau sudah selesai tadi yang ini ya, sudah selesai dia semua ya, nanti akan muncul dia seperti ini. Untuk meminta password. Nah, kenapa diminta password? Karena ini kan komputer server. Dia harus terlindungi. Maka harus ada passwordnya. Jadi kita diwajibkan ketika kita menginstal Windows Server ini harus menyiapkan password. Nah, dalam membuat password ya adik-adik semua harus berisikan karakter, huruf, dan angka. Ada kombinasinya. Ya, contoh karakter kamu buat misalnya aku, ada huruf itu kan, ada angkanya mana? Kita masukkan aku 123 tanda seru. Karakternya tanda seru, hurufnya aku, angkanya 123. Harus ada kombinasinya dari karakter, huruf, dan angka. Lebih baik begitu, ya kan? Kalau mau karakter saja juga boleh. Oke. Kalau sudah oke, udah buat passwordnya oke, masukkanlah dia password, confirm password, lalu kliklah nanti di sini create password. Nah, kalau sudah berhasil akan muncul di sini. Jika pembuatan password berhasil, maka akan tampil pesan your password has been changed. Password Anda sudah diubah atau dibuat. Nah, jadi nanti dalam pembuatan password ini kita sepakatilah supaya untuk pertemuan berikutnya passwordnya nanti kita buat password administratornya ini ya, kita buat Medicom huruf kecil 1234 gitu ya. Kenapa harus itu bang? Ya supaya sama aja dia. Kalau beda-beda nanti dia bisa salah dia ya. Ini untuk password ya, gunakan saja dia yang Medicom 1234. Nah ini huruf besarnya, N nya, yang lainnya kecil ya. Medicom ya, Medicom. Oke, lalu kita masukkan 1, 2, 3, 4 ya. Sebagai contoh ini ya, N-nya besar, Medicom 1234. Masukkan di password, confirm passwordnya juga masukkan. Oke, itulah itu untuk password. Nah, kalau sudah, maka proses instalasi selesai. Proses instalasi Windows Server 2008 telah selesai ya. Maka akan tampil dia Windowsnya seperti ini ya, seperti biasa ini ya kan. Nah, seperti biasa ini aja dia, seperti Windows XP, Windows lain-lainnya, ada tombol startnya. Nah, nanti akan muncul satu lagi. Karena ini server, maka akan ada muncul yang namanya kotak dialog initial configuration task ya. Nah, disinilah nanti kita akan melakukan yang namanya konfigurasi server. Konfigurasi server. Jika sudah tidak ada yang perlu diperbaiki, klik tombol close. Nah, untuk saat ini karena kita hanya sekedar menginstal ya adik-adik, kita tidak perlu menggunakan yang namanya install configuration task ya. Nah, jadi nanti kita klik aja tombol close. Tapi nanti di pertemuan, ini pertemuan 11 ya, 12, 13 dan 14, adik-adik semua kita akan aktif di sini ya. Akan lebih sering aktif di sini karena kita akan mengkonfigurasi server supaya server ini bisa terkonek ke klien, supaya server ini nanti bisa mengatur web server, supaya server ini juga nanti bisa mengatur password agar mengatur password dan mengatur akun atau klien-klien yang terdaftar di server. Di sini pengaturannya adik-adik. Paham ya? Oke, nah itu dia untuk langkah-langkahnya ya adik-adik. Hanya langkah-langkah saja karena kita mau menginstal sistem operasi Windows Server 2008. Ini dulu ya penjelasan yang bisa Abang sampaikan. Mudah-mudahan kalian mudah mengikutinya dan bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat belajarnya dan
Selamat pagi semuanya adik-adik. Bisa, Pak?